Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Adil Kak Tarino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata. Kembali lagi dengan saya, host Pemburu Legend Channel. Kali ini kembali kita akan masak dan makan hasil berburu Paman Atit Sugianto. Daging apa, masakan seperti apa yang akan kita masak hari ini? Tentu saya bersama istri kolaborasi lagi hari ini. Yuk segera kita lihat persiapan bahan makanan kita pada saat ini. Halo istriku, lagi ngapain sekarang nih di depannya nih? Ada apa? Lagi mau masak. Mau masak lagi kah? Masak hasil Buruan tuh. hasil berburu paman kemarin ya. Iya. Daging rusa. Mana ada dagingnya? Oh ini masih ada kita sisakan ya daging rusa. Ini kita akan masak apa rencananya Bu? Pare bib. Pare bib. Udah tahu ini? Pare bib. Iya. Oh, pare bib itu pare masak sapi Bu. Iya, Nah, ini kan bukan sapi. hutan. Oh sapi hutan, tapi pare bib juga judulnya. Nanti kita cari judul lain lah, kayaknya pare bib itu identik sapi. Nanti mungkin pare rusa, apa sih pare rusa seperti apa sih judul yang pas, nantilah kita pikirkan ya, kita buat videonya dulu. Oke, para penonton Pemburu Legend Channel, para pemirsa, teman-teman YouTuber dimanapun kalian berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti dikatakan di awal tadi, ini memang daging rusa hasil berburu paman yang kita sisakan sedikit seperti ini. Ini ada tersisa kurang lebih ada dalam dua setengah on atau 3 on lah ini. Namun kita tidak gunakan semuanya. Mungkin nanti kita gunakan separohnya. Terlalu banyak ini. Gunakan separoh. Ini bahan utama dan ini pare besar ini. Pare atau pria atau apalah namanya ini. Ada yang mengatakan ini labu pahit ya. Nah, ini bahan utamanya dua ini. Jadi ini yang akan kita masak, kombinasi dua macam ini. Mungkin orang belum pernah masak ini, semoga ini masakan pertama di bumi, kira-kira gitu. Sebagai bahan campurannya, ini kita ada cabai goreng, cabai besar 2, bawang putih dalam 5 siung, serai 1. Ini ada serai 1. Ini daun apa nih? Ada daun jeruk purut nih, yang 8 tuh ya, nyatu dia. Kita ambil 1 tangkai ini, dua daun. Ini ada 3 helai daun salam segar hampir layu. Nanti cabai rawitnya kita gunakan sedikit lah, mungkin dalam 5 atau 7. Ini telur 2. Ini sahang atau lada, nanti kita ambil ya mungkin seikhlasnya segini lah, nanti kita haluskan dulu ya. Mungkin cuma ini. Kalau ini wajib lah ini. Ini ada berada nih. Garam sama penyedap rasa atau micin. Di belakangnya berjajar botol-botol apa ini? Oh ini abaikan mereknya, minyak goreng. Nah, waduh, sedikit ya, nanti kita tambah lagi, kalau kurang kita tambah. Kemudian kecap, juga ini abaikan mereknya juga sih. Ini kecap yang pekat, kecap asin. Dan ini cuka makan, juga abaikan mereknya, terserah. Ini saus tiram, abaikan juga mereknya, terserah. Ini apa? Nah ini mereknya saya taruh di belakang. Ini adalah arak putih anak kita. Oke, seperti apa prosesnya masakan ini? Bagi yang tertarik untuk menyaksikan tayangan ini, karena ini saya akan proses secara detail nanti dan akan waktu panjang. Bagi yang tertarik silahkan disaksikan hingga selesai. Saya kembali mengingatkan kita, para penonton Pemburu Legend, para pemirsa, teman-teman YouTuber yang pertama kali menemukan saluran ini, untuk memberikan dukungan kepada kami agar kami tetap semangat untuk membuat video-video kami selanjutnya dan mengupload di video YouTube. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara like, comment, and share. Oke, dan jangan lupa tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi agar jujur kamera malu, agar dapat mendapatkan pemberitahuan untuk video-video selanjutnya. Oke, kita segera masak tanpa berbicara panjang lebar. Berbicara panjang lebar pun tidak berguna. Segera kita proses makanannya. Yuk, ikuti. Ini juga sekalian
memberi edukasi kepada kita yang gemar masak, bagaimana sih pare ini supaya jangan pahit. Ini juga rahasia. Kita potong ujung, ini kita buang ya. Ini juga buang. Ini jadi sampah, walaupun bisa dimakan, tapi ini sumber pahit. Kemudian ini kita belah menjadi 2. Kita potong dulu biar gampang. Seginilah, kita bagi 3. 1, 2, bagi 3 ya. 3, kita belah 2. Nah, seperti ini. Kita belah bagi 2. Ini parenya segini kita, karena kita berempat makan. Oke, tahap selanjutnya kita bersihkan dulu, kita keluarkan. Ini kita keluarkan, dia punya serbuk di dalam ini. Ini juga sumber pahit. Jadi mungkin ada yang belum mengetahui rahasianya kenapa pare kok tidak pahit. Enggak pahit banget, banyak kan pahitnya audzubillah. Pahitnya minta ampun, orang yang kurang pas suka pahit sehingga tidak mampu untuk konsumsi ini barang. Kalau saya yang masak biasanya cenderung pahitnya itu berkurang, banyak berkurangnya. Kalau benar-benar tidak pahit itu bukan pare, namanya timun. Jadi harus ada sensasi pahitnya juga. Jadi masih harus rasa pahit, itu sangat wajar. Yang pahitnya terlalu itu yang tidak wajar. Kita buang bagian dalamnya ini kan biji ini. Pakai sendok aja begini. Lebih mudah kita buang pakai sendok. Kita garuk ya. Ini serat-seratnya ini kita buang. Kita garuk. Ini kan ada serat di dalamnya kan. Ini menjadi biang keroknya juga dia. Biang kerok pahit. Soalnya kalau saya konsumsi sendiri, untuk saya sendiri makan, saya cenderung lebih suka yang pahit. Dan kita buang ini. Buang dulu sampai habis ini. Jadi ya sembarang juga bisa. Ini contohnya ya, kan pelan-pelan tipis ya. Ini potong tipis namanya ini. Tipis. Kira-kira setebal apa namanya, tempe goreng. Jadi ini hasilnya. Jadi centek nih, boleh. Nah ini juga menambah cita rasa orang mau makan. Ya potongannya begini ya. Proses selanjutnya bagaimana caranya memperlakukan pare ini agar tidak pahit. Jangan kemana-mana, tetap di Pemburu Legend Channel. Oke, ini bahan yang saya lupa sebutkan tadi. Ini ada baking soda. Terserah sudah kue apa saja, ini merek jangan dipedulikan. Garam dan di sini ada gula. Saya gunakan dalam 2 sendok gula pasir ya. Ini garam 1 sendok teh dan sedikit saja baking soda. Apa fungsi baking soda? Ini untuk kue bukan untuk makanan. Nah, jadi di makanan seperti ini dengan buah yang hijau seperti ini tujuannya agar crunchy namun gampang digigit dan mempertahankan warna hijau. Oke, kita segera tambahkan air ke dalam adonan ini. Mana airnya, Bu? Dikit saja. Airnya jangan banyak. Tuangkan, Bu. Ini. Oh, cukup. Jangan terlalu banyak. Ini kita remas-remas begini. Oke, kita diamkan sebentar ini dalam 1-2 menit, 2 menit pun apa-apa. Tergantung kondisional waktunya. Oke, kita potong panjang dulu. Ini arusnya coba lihat. Ini juga rahasia daging. Ini lihat arus dagingnya, alurnya. Nah, kita potong dulu memanjang. Ini tipis saja. Set. Nah, lagi. Set. Potong 4. Kita ambil yang kecil dulu. Ini bagian terkecil ya. Kita coba lihat. Kita potong dulu dengan cepat ini. Tipis saja. Tuh. Dan ini arusnya ya. Nah, ini alurnya. Terus seperti ini cara, coba lihat kamera dekati. Ini yang panjang aja. Lihat. Nah,
Ini rahasia juga, daging ini akan tidak alot dia, karena daging ini kita tidak akan masak lama, nanti kita masak sebentar saja dia, namun matang dan tidak alot. Ini harus alurnya. Ini kita potong ini sesuai dengan alur, jangan begini motongnya, nanti nulisnya harus begini. Ini juga rahasia chef terkenal agar daging sapinya itu, kalau di restoran kan sapi, jadi tidak alot. Oke ya. Oke, seperti itu aja terus ya. Kita tidak rekam habis ini karena makan waktu. Kita lanjutkan di proses selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pemburu Original Channel. Bagaimana caranya nanti kita memperlakukan daging ini, dan parenya bagaimana telurnya. Jadi jangan di skip supaya tidak gagal paham. Terima kasih. Ini daging yang sudah kita iris-iris tadi ya, sesuai dengan keinginan kita. Ini ada 2 telur. Ini ada garam payah benar. Ini adalah biji lada putih yang hampir menghitam sebagian. Nah, kita perlakukan seperti apa, ini seikhlasnya lah ya. Dan segini itu sendiri lah berapa ini. Nah, coba di zoom sebentar deh, supaya penonton bisa menghitung jumlahnya. Oke, mundur sedikit. Kita tambahkan 1/4 aja garam. Ini garam dapur biasa, dan kita haluskan dulu ini. Haluskan. Ini untuk apa? Nanti kita akan mencampurkan kedua bahan ini dengan telur dan daging rusa. Oke, ini sudah siap yang kita haluskan tadi. Bumbunya apa tadi ini? Garam dan lada. Mana telurnya ini di sini? Oke, langsung kita ceplok dulu. Telurnya cukup 2 ya. 2 cukup lah, 2. Buang kulitnya. Dan bahan ini tadi kita masukkan ke dalam telur. Itu dia. Ya. Kocokkan dengan satu arah lebih baik daripada berlawanan. Nggak tahu kenapa. Hasilnya biasanya telur kalau dikocok seperti ini akan menghasilkan gorengan atau tumisan ataupun apapun yang berhubungan dengan telur digoreng akan menciptakan hasil yang lebih baik. Langkah selanjutnya kita akan masukkan ini daging rusanya tadi, kita potong-potong ke dalam kocokan telur tadi. Namun sebelumnya kita mesti goreng sebentar dulu daging rusanya. Tambahkan minyak sedikit. Ini tadi fungsinya minyak gorengnya. Oke, cukup segitu. Sekarang kita masukkan daging rusa yang sudah dicincang-cincang tadi. Nah, iya. Kita aduk-aduk. Ini harus terus diaduk, jangan berhenti ya. Ini tidak perlu lama. Nah, kalau kita goreng lama ini akan menyebabkan daging kita menjadi keras atau alot. Nah, kita buat dia matang, setengah matang lah ini, juicy, jadi nanti kita masak lagi nanti. Ini seperti ini. Ini tidak memerlukan waktu yang lama, cukup sebentar saja. Sudah ada kelihatan keluar juicy-nya. Oke, seperti ini tampilannya, sudah mulai keluar cairan dalam dagingnya. Ini waktu yang pas kita matikan kompornya. Nah, langsung kita simpan ke sini, ke dalam telur yang kita sudah persiapkan tadi. Nah, seperti ini caranya. Tuh, gampang kan? Kita aduk-aduk. Sudah menyatu. Ini kalau dimakan langsung kayaknya enak kayaknya, tapi jangan ya. Oke, ini sudah siap daging dan telurnya. Kita kembali ke pare tadi. Nah, ini pare yang sudah kita rendam tadi. Seperti ini dia. Ini waktunya kita akan buang saja cairannya. Buang, kita bilas lagi. Ya, 1-2 kali lah kita bilas ini untuk membuang kadar garam, gula yang ada di dalam pare tadi, itu pun sekedar saja. Dan ada soda juga tadi ya. Teruskan
bilas sekali lagi dan cukup. Setelah ini kita tiriskan dan kita siap untuk proses tumis dari pare dan daging rusa. Jangan kemana-mana, tetap ikuti ini agar dapat ilmu ini. Saya berbagi ilmu, semoga ilmu bermanfaat. Bagi yang ingin serius untuk menyaksikan tayangan ini dan ingin mengikuti resep ini, silahkan ditonton hingga tuntas, jangan di skip-skip. Oke, sebelum kita lanjut dengan tumisannya, kita persiapkan dulu bahan bumbu lainnya. Ini kita potong-potong dulu. Cabai rawitnya kita potong-potong. Ini sebenarnya tujuannya bukan untuk cari beras juga sih, untuk tampilan aja biar lebih cantik makanan kita. Kita tarik untuk dimakan, kita potong-potong begini aja. Ini cabai rawitnya cukup kita potong-potong begini. Ini kita potong dengan rapat, hati-hati jangan kena jari, mata saya terhalang oleh kamera. Nanti jadi tumisan jari ya. Dan lanjut ini juga sama, untuk mempercantik juga cukup 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cukup. Ini tinggal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cukup, ditinggal dan dibuang ini. Kemudian selanjutnya ini serai kita potong dulu. Sampah juga sampah sedikit, kita geprek aja nih, buang ujungnya dulu sedikit, geprek. Kamera mundur sedikit, akan geprek ini sedikit marah ya. Kira-kira begitu ya. Ini daun salam 3. Ini juga tulangnya kita buang nih, tulang dari daun jeruk purutnya. Kita buang tulangannya, tidak tahu kenapa tulangnya harus dibuang, saya tidak ngerti. Oke, sudah. Apalagi bawang putih. Jadi bawang putihnya seperti ini, kita tidak geprek ini, namun kita potong kasar saja. Kita potong kasar bawang putihnya. Biasanya kan kita haluskan, biasanya ini kita potong kasar saja ya. Potong kasarnya seperti apa, begini, kasar tipis maksudnya. Kita cepat ya. Ini namanya potong kasar. Oke, sudah siap bumbunya. Sekarang kita persiapkan lagi kompor dan panci kita untuk kita segera proses tumisnya. Masukkan dulu minyak goreng seikhlasnya saja. Kayak gini mungkin cukup ini sudah panas, cukup panas. Sekarang tiba saatnya kita memasukkan apa? Kita masukkan sekarang awalnya juru kamera. Pertama-tama kita harus goreng ini dulu. Nah, tidak diduga kan? Ternyata ini yang digoreng dulu, kan aneh kan? Kenapa harus ini dulu? Supaya mengikat warna hijau yang ada di dalam buah pare kita dan mengikat cairan yang ada di dalam buah pare. Kita tumis sebentar nih. Ini sebentar saja, tidak terlalu lama begini. Ini supaya ini terlumuri seluruhnya dengan minyak. Ini kan di luar dugaan ini masakan kayak gini. Mungkin orang tidak menyangka kok pare duluan, bumbunya belum. Ini nggak tahu ide dari mana ini, kan kecil begitu aja. Karena ini juga bahannya juga mungkin belum pernah orang buat seperti ini barangkali. Coba lihat ini tampilan pare kita, sampai ada seperti perisai berbunga-bunga ini hasil irisan itu tadi, dan tidak putus dia. Ada yang masih belum putus, kita potong dulu ya. Nah, ada tadi yang kita cepat-cepat kita iris ya, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, ini cukup sebentar.
Kita matikan kompornya dulu. Taruh ini ke dalam piring yang sudah dipersiapkan ke sini. Nah, begitu. Selanjutnya di luar dugaan orang lagi. Ternyata yang kita masukkan adalah ini telurnya. Ya. Dulu air bercampur minyak ini aja. Ya. Kita akan tumis lagi ini telur dengan daging rusa yang sudah kita aduk-aduk tadi. Oke, langsung saja. Coba lihat, sampai nggak? Ini cara masak seperti ini. Tidak tahu lah di belahan dunia lainnya apakah ada seperti ini serupa. Kita aduk dengan perlahan ini supaya tercampur dengan rata ini antara daging dengan telur. Ini seperti kita buat orek-orek telur ya. Orek telur dengan daging rusa. Nah, seperti ini. Kita buat hampir matang, mendekati matang. Oke, cukup. Matikan kompor lagi. Oke, kita satukan ini telur daging dengan pare ya. Nah, kita gabungkan dulu ya. Ini apa mereka sudah mulai. Nggak sabar mereka untuk ketemu. Nggak jadi-jadi masakannya ya. Jadi seperti rumit, namun ini sangat mudah. Karena ini di review seperti ini, jadi prosesnya agak ribet nampaknya. Padahal ini sangat sambil apa namanya, sambil siul-siul lah ini masak seperti ini, gampang. Saya bukan ahli masak, bukan chef juga sebenarnya, dan saya rajin masak, suka coba-coba kadang masakan ini, masak ini bagaimana hasilnya. Kalau gagal tidak tampil di YouTube, kalau berhasil tampil di YouTube. Oke, kita akan segera memasuki tahap akhir dari tumisan dari makanan kita hari ini. Ada pare, ada daging rusa, dan telur. Jangan kemana-mana, tetap di Pemburu Legend Channel. Kembali saya ingatkan kepada kita sekali lagi, bagian pertama kali menemukan saluran ini, bagi para penonton yang gemar masak, bagi teman-teman YouTuber yang pertama kali menemukan, tolong dibantu channel ini agar saya semangat untuk mereview atau memasak makanan atau menu selanjutnya di salon ini. Dengan cara apa? Dulu kamera. Dengan cara like, comment, share, and subscribe. Oke. Kita kembali lagi ke panci yang sudah berasap-asap, artinya panci sudah siap untuk digunakan untuk tulisannya. Nah, ini tahap akhir ya. Di tahap akhir ini kita akan menumis bumbu ini. Bumbu yang kita siapkan tadi, ini akan tumis secara bersamaan sekaligus. Sedikit saja. Tentunya supaya jangan terlalu panas. Kita harus aduk ini dengan cepat, jangan sampai ada yang kosong. Ini pedas. Menyebabkan batuk, hati-hati ini. Kalau bisa gunakan masker atau penutup hidung yang lainnya agar tidak menyebabkan batuk karena bumbu ini. Oke, kita tembus ini hingga seperti biasa lah ini supaya wangi ya. Nah, coba lihat tampilan ini bawang putihnya. Dulu kamera dekati. Nah, ini kita buat bawang putihnya ini jangan sampai menguning. Banyak kan bawang putih ini kita haluskan hingga mendekati warna keemasan. Kalau untuk makanan seperti ini, resep saya kali ini tidak perlu apa dia ada sedikit basah. Kalau istilah kami mentah goreng lah, mentah goreng, tidak perlu sampai matang gorengnya. Mentah goreng asal keluar wanginya aja, wangi dari bumbu masakan ini sudah keluar, aroma wanginya itu sudah cukup, dan saranya sudah terbongkar. Tak sabar dia. Oke, kita abaikan saranya yang terbongkar. Bagaimana juru kamera, sudah wangi belum? Bersin kan? Nah, ini cukup. Sekarang tiba waktunya kita masukkan bahan utama yang sudah ada di sini. Oke, sudah masuk dia.
tanpa menunggu waktu lama, ini kita harus segera masukkan bumbu lainnya. Tadi ada cuka makan, tambahkan sedikit cuka. Untuk apa ini tidak tahu lah, saya suka sekali kalau ada cuka. Dan ini sedikit kecap, seikhlasnya saja ya. Dan saus tiram juga seikhlasnya. Ada penyedap rasa seperempat cukup. Terakhir bumbu rahasia, jangan terlewatkan ini saya senang sekali gunakan ini bumbu arak putih. Apapun masakannya tetap arak putih ada, karena di arak putih ini sudah fermentasi berbagai macam ramuan ada itu. Oke, kita aduk-aduk ini jangan ditutup ya, kita tidak perlu menutup ini, kita aduk-aduk dengan berhenti, kita aduk ini. Nah, kita tidak perlu menunggu waktu lama, ini waktu singkat ini segera matang ini. Wah, maafkan ininya caranya yang berantakan seperti itu, tidak terbongkar, terlalu pendek kita potong. Sebentar lagi akan matang. Kalau terlalu garing, tambahkan air sedikit. Nah, ini jangan sampai gosong dia, tambahkan air sedikit ya, seperlunya saja. Nah, kalau mau tambahkan pengental seperti cairan apa namanya dek, kanji boleh, tapioka. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Kita aduk-aduk ini. Nah, kita lihat sudah cantik ini warnanya kan. Nah, di kamera seperti tampilannya, karena kamera ini kamera seri seri keberapa itu. Kalau kita lihat langsung masakan ini kelihatan lebih hijau dia. Kalau kita lihat langsung, yang di kamera kelihatannya seperti itu ya, kurang sempurna hasil kameranya. Tapi tidak apa-apa, tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa berbagi kepada teman-teman, ini saya buat video ini. Nah, yang sepertinya sudah. Nah, apakah perlu dirasa? Saya rasa cukup lah ini, tidak perlu dirasa lagi. Kita langsung simpan di piring untuk kita sajikan di atas meja. Kita simpan dia di atas piring yang sudah dipersiapkan oleh istri saya yang nyiapkannya dari tadi. Membantu sangat dia. Di belakang layar ya. Tuh, dengar batuknya ada. Nah, kita simpan ini di sini. Sudah tidak sabar rasanya untuk menikmati masakan ini ya. Ini cantik lah ini. Kanannya sama anyus lah dia.